Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nashkurullah wa nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Ayyuhal hadirun usini wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para muallim, para asatidz, tuan guru yang sudah tenaga semuanya yang sama-sama kita muliakan dan hormati, Pak RW yang hadir di sini. RW, Pak RT, Pak RW, Masya Allah, Pak Umar kita yang hadir di sini, kemudian juga ketua DKM kita, Masya Allah, Imam Masjid tadi yang memimpin sholat subuh tadi, Masya Allah. Kemudian juga jika hadir di sini juga para alim ulama yang tidak datang satu persatu, mudah-mudahan Allah muliakan karena majelis ini yang dulu ke tempat yang mulia, di waktu yang baik dan mulia bersama orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan Allah angkat derajat kita, Allah tambahkan saldo tabungan pahala kita, Allah jadikan kifawah atau menghapus dosa-dosa kita, dan Allah mudahkan kebaikan dan keberkahan kehidupan kita, baik pribadi, rumah tangga maupun karir, bisnis, kehidupan kita, juga untuk Indonesia kita cintai. Yang sedang punya masalah, semoga Allah angkat dan bantu selesaikan masalahnya. Yang sedang punya hutang, Allah bantu segera selesaikan hutang-hutangnya, dan tidak diwafatkan kecuali seluruh hutangnya sudah lunas. Amin. Jika juga sedang punya hajat, cita-cita, doa, semoga Allah kabul, insyaallah mustajabah, segala hajat doa tercapai. Yang punya putra putri yang sedang menuntut ilmu, semoga Allah anugerahkan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang akan menjadi penunjuk hidayah kehidupan di dunia dan akan menjadi perang kehidupan di alam barzahnya. Yang sedang mencari jodoh, semoga Allah anugerahkan jodoh yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah mendapat jodoh, semoga Allah tambahkan kembali sakinahnya, mawadahnya, warahmahnya, menjadi keluarga yang menjadi qurrata a'yun, dan lahir dari calon-calon pemimpin bagi orang-orang yang takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wila. Rabbi ishrah lana sadrana wa yassir lana amrana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Rabbana zidna imanan wa fahman wa ilman wa yaqinan. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wila. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wila. Bismillahil Fatihah. Baik hadirin sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bangkitkan dari kematian kecil kita, yaitu tidur kita, dan Allah pilih dari hambanya untuk dimudahkan datang ke masjid silaturahim akbar ini, dan mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah al-fakir dan mubarak dimudahkan tadi jam 11 malam masih ada di Cianjur untuk hadir mengitasi dan sekaligus survei. Ada salah satu kampung yang dekat dari Jakarta, kampung kategori kemiskinan ekstrim. Ternyata tidak jauh dari kita, tidak usah jauh-jauh di Papua gitu ya, di NTT,
beberapa tempat karena saya diminta oleh Kemenang untuk menjadi ambasador dari daerah 3T dan daerah perbatasan. Ternyata di Cianjur ada juga tuh 2 desa yang kategori kemiskinan ekstrim. Tidak juga di Jakarta, ada di Cianjur salah satu. Jadi semalam baru baru Selasa jam 11 malam dengan perjalanan yang sangat luar biasa, tapi Allah mudahkan sampai di rumah dan bisa sampai di masjid ini. Amin. Walaupun semua pintu ternyata agak sulit juga masuk ke sini. Memang untuk kebaikan itu ada tantangannya, betul. Ada tantangannya. Tapi kalau jodohkan, kalau ketemu mudah untuk ketemu, insya Allah ketemu. Barusan saya bisikin, ini temanya apa ya? Terserah. Ada tema terserah juga. Tapi insya Allah karena pembahasan tentang Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab akan dibahas oleh ulama-ulama kita, saya ingin hanya mengingatkan diri saya tentang sebuah hadis. Ini jalurnya banyak. Salah satu kita ambil dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani di dalam bab tentang al-iman atau ar-raqaiq bil iman. Ini mudah-mudahan bisa kita cerna bersama-sama. Saya akan baca pelan-pelan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemudahan untuk memahaminya dan paling penting dimudahkan untuk mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Suatu ketika di pagi hari Rasulullah SAW berjumpa dengan sahabat namanya Al-Harith. Namanya siapa? Al-Harith. Dalam riwayat lain disebutkan Al-Harithah. Siapa namanya? Al-Harithah. Di pagi hari berjumpa dengan laki-laki itu dan Rasul spesial bertanya kepada sahabat yang bernama Al-Harith tadi. Dan setiap pagi sebenarnya para sahabat itu merindukan dipilih untuk ditanya oleh hamba Allah pilihannya Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena para sahabat meyakini jika di pagi hari, apalagi pasca sholat subuh, lalu Rasul bertanya dan tidak bertanya kepada yang lainnya, yang pertama adalah orang itu pasti spesial, betul-betul. Yang kedua, orang itu sudah barang tentu akan dikenal bukan hanya oleh penghuni bumi, tapi juga oleh penghuni langit. Dan tentunya juga orang itu akan diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasul mendoakan umatnya setiap pagi dengan doa Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma ya Allah barik berkahi li ummati untuk umatku fi bukuriha setiap paginya. Ditanya pasti spesial. Dan betul peristiwa ini menghebohkan saat teror jagat persilatan para sahabat ketika itu. Sebelum ditanya, sebelum terjadi dialog ini tidak terkenal Al-Harith, gitu ya, tidak terkenal. Lebih terkenal dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, siapa lagi? Umar bin Khattab, siapa lagi? Utsman bin Affan, siapa lagi? Ali bin Abi Thalib, siapa lagi? Mantap ya. Sahabat banyak kayaknya. Siapa? Gitu ya, ada Bilal bin Rabah, kemudian ada Hamzah bin Abdul Muthalib dan yang lainnya. Pasca pertanyaan atau dialog pagi ini, masya Allah, bukan hanya heboh, membuat para sahabat iri. Irinya iri positif nih, bukan iri negatif. Kenapa? Karena pagi itu Rasul spesial bertanya kepada siapa namanya tadi? Al-Harith. Apa pertanyaan Rasulullah SAW? Pertanyaannya singkat, pendek, tapi tajam, terpercaya. Setajam silet. Oh, masih ada. Pernah apa itu tayangan apa ya? Entertainment. Baik, entertainment silet masih ada kan? Metro TV. Udah nggak ada. Baik, mungkin juga kita ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama, itu mungkin kita bisa menjawabnya. Coba, pertanyaannya begini: Kaifa asbahta ya Harith?
Jika pertanyaan ini ditanya kepada kita, kira-kira jawabannya apa? Belum. Saya tanya dulu. Apa kabar semuanya pagi ini? Khair. Terima kasih yang menjawab. Ada yang nggak mampu menjawabnya. Saya khawatir nih, pertanyaan saya tidak jelas. Atau tidak jelas pertanyaannya. Jelas ya kira-kira? Yang menyimak pertanyaan dijawab. Apa kabar semuanya pagi ini? Kira-kira kalau pertanyaan Rasul disampaikan kepada para sahabat yang lainnya, kemungkinan besar sama nggak seperti kita? Mungkin sama nggak seperti kita? Mungkin, karena pertanyaannya biasa, betul. Tapi pertanyaan ini menjadi tidak biasa ketika ditanya yang dipilih oleh Nabi. Dan betul, Al-Haris menjawabnya di luar kebiasaan. Jawaban Al-Haris ini membuat heboh para sahabat yang hadir menyaksikan dialog itu, yang membuat Abu Bakar meneteskan air mata, yang membuat Umar terbelalak matanya, gemetar giginya, mengepal kedua tangannya, merinding berdetuk jantungnya, membuat Ali Utsman tertunduk tersipu malu, membuat para sahabat yang lainnya berkaca-kaca air mata. Kira-kira jawabannya apa yang membuat heboh para sahabat yang lain? Umar yang hatinya sensitif itu dari sikap yang matanya terbelalak, giginya gemetar, jantungnya berdetak kencang, kedua tangannya mengepal. Bukan marah tapi apa tadi? Deg-degan, iri kepada jawaban Al-Haris. Selain iri, kenapa masih ditanya? Kira-kira apa jawaban Al-Haris? Saya mau lempar dulu kepada semuanya. Mau tahu gak jawaban Al-Haris? Mau tahu gak? Satu orang gak mau tahu gaji kata anak kurang. Mau tahu gak? Mau Tahu atau mau tahu banget. Angkat tangan yang mau tahu. Yang mau tahu saja angkat tangan sambil katakan saya mau tahu. Coba tengok kiri kan ada kayak yang angkat tangan. Tengok tangannya masih ada. Sekali lagi, yang mau tahu angkat tangan kanan sambil katakan saya mau tahu. Lagi, siapa yang mau tahu jawaban Al-Haris? Saya mau tahu. Mau tahu semuanya? Mau. Sekarang atau besok? Kakak anak muda nih. Mau tahu atau mau tahu banget? Nggak tahu banget. Ternyata jawabannya pendek juga, hanya 3 kata. Tapi bagi orang yang punya iman dan punya ilmu, jawaban 3 kata ini. Inilah yang membuat sahabat iri kepada Allah. Apa jawabannya? Kita baca bareng-bareng jawabannya. Asbahtu mu'minan haqqan. Berapa kata? Ulangi. Asbahtu mu'minan haqqan. Ulangi sekali lagi, 1, 2, 3. Asbahtu mu'minan haqqan. Artinya apa? Pagi ini kita hak menjadi seorang muslim. Itu Ya. pagi ini Hak ada pertanyaan menjadi seperti seorang itu. muslim. Iya. Ulang kata yang sama, tung ganti dengan nah, itu pola bahasa Arabnya. Jadi ketika mendengar pertanyaan fahim tung, jawabannya fahim diulang, tung ganti dengan nah, fahim tung. Nah, itu polanya. Sekali lagi, fahim tung, nyahok tung, nyahok ulang, tung ganti dengan nyahok tung, ngertos tung,
Singaparna. Singaparna. Jawabannya? Singaparna. Argentina. Apa jawabannya? Argentina. Palestina. Palestina. Celana. Celana. Dapat kebesaran. Masya Allah. Kalau sudah diberikan rumus yang ringan, bisa semuanya. Insya Allah. Baik. Asbahtu mu'minan haqqan. Asbahtu, pagi ini aku telah menjadi mukminan, seorang Mukmin yang hak. haqqan. Yang hak. Apa artinya? Yang hak. Yang benar. Yang benar. Yang hak. Yang hak. Ada ayat tuh surat Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Apa artinya itu haqqa tuqatih? Jadi bukan hanya beriman bertakwa, tapi Benar. haqqa tuqatih. Benar-benarnya iman dan takwa. Di sini mukminan haqqan, seorang beriman yang Benar. sebenar-benarnya Iman. beriman atau iman. Kalimat tauhid. Setelah menjawab pertanyaan Rasulullah tadi, walaupun 3 kata, bagi mereka yang mampu mendalami, memiliki ilmu pengetahuan dan juga iman yang kokoh, iri kepada jawaban Haris tadi. Ketika terjadi kegaduhan, riuh dan hentakan nafas yang tersengal-sengal, bukan hanya berkaca-kaca di mata tapi berurai, maka Rasul pun faham. Maka Rasul melanjutkan dan ingin memberitahu kepada sahabat yang lainnya. Kenapa Al-Haris menjawab seperti demikian? Apa kata Nabi? Ya Haris, madza taqul? Fa inna likulli qaulin haqiqatan. Ma haqiqatu qaulaka ya Haris? Hakikat daripada yang kau katakan Haris. Kenapa kau mengatakan demikian ya Haris? Ketahuilah, sesungguhnya setiap perkataan itu membutuhkan hakikatnya. Apa hakikat? Apa hakikat? Dari kata hak tadi. Hakun, lahirlah hakikat. Kesungguhan. Apa kira-kira? Sesungguhnya. Ini kalau dalam Kesungguhan. Kesungguhan. apa namanya, marhalah tasawuf itu kan ada marhalah syariah, Kesungguhan. ada marhalah ma'rifah, ada marhalah Hakikat. hakikat, ada takhalli, Tajid. ada tajalli, ada Tasawuf. Tasawuf. hah? Tasawuf. Itu tasawuf. Takhalli, Tajid. tajalli, tahalli. Balik. Dakwah bil haq. Apa tuh? Dakwah dengan bukti nyata. Kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin 3 juga. Tazakki, kemudian tahaqquk, baru tahalluk. Tahaluk. Apa tahalluk? Berakhlak Mulia. dengan akhlak dan kehendak Allah, bi asma'ihi wa sifatihi atau bi asma al-husna, dengan nama-nama Allah yang baik dan mulia. Berarti hakikat apa hakikat? Kalau dalam marhalah tasawuf itu paling tertinggi. Apa itu? Marhalah pembuktian, gitu ya. Apa bukti nyata dari perkataan wahai Haris? Apa kira-kira? Kenapa seseorang berani mengatakan aku telah menjadi orang yang beriman sebenarnya iman? Apa buktinya? Rasul ingin menegaskan bahwa Rasul tidak salah bertanya kepada Haris, karena Rasul berdasarkan wahyu dan petunjuk dari Allah.
kepada hadis? Karena perintah dari atau isyarat wahyu dari arah dari Allah. Dan pasti kalau arah dari Allah tidak salah memilih. Betul. Dan apa kata hadis? Nah ini agak dalam maknanya, tapi kita mudah-mudahan saya dimudah untuk memahaminya. Apa jawaban hadis? Jawaban hadis adalah azabtu nafsi an dunya fasharat layali wa ma'at nahari wa ka'anni anzuru arsy rabbi barisan wa ka'anni anzuru ila ahli jannah yatazawaruna fiha wa ka'anni anzuru ila ahli nar yatata'amuna fiha. Apa kata hadis? Faqad azabtu rabbi 'an dunya. Sungguh Allah telah membuat jarak antara diriku dengan dunia. Ini sering kata dimaknai begini. Bagi orang yang zuhud, bagi orang yang wara, bagi wali-wali Allah, seolah dia telah mengharapkan dunia untuk dirinya atau membuat jarak antara dirinya dengan dunia. Sebagiannya memaknai demikian. Sebagiannya memaknai begini. Allah telah membuat jarak antara diriku dengan dunia. Maknanya Allah memberikan banyak rezeki, rumah yang mewah, mobil yang megah, jabatan yang tinggi, popularitas yang terkenal, tapi tidak pernah menggeser Allah di hatinya. Bisa dipahami kan? Bisa dipahami kan? Karena lanjutan jawabannya apa kira-kira? Insya Allah. Di malam hari aku dimudahkan untuk bangun begadang. Tasahur di sini. Istihar apa artinya? Seperti sahur. Apa sahur? Bangun sepertiga malam. Di siang harinya seolah aku seperti singa yang menerjang. Apa itu maksudnya? Apa kira-kira? Ini ada orang kaya, ada pertanyaan, nggak ada jawaban, seperti ngomong sendiri. Apa kira-kira makna? Di siang harinya aku seperti singa yang menerjang. Apa itu? Kerja keras. Apa? Kerja keras. Seperti apa kerasnya ya? Seperti pengas kepala harus keras. Tapi kalau nggak keras itu nggak jadi aspal tuh. Benar nggak? Bekerja sungguh-sungguh. Ini karena jalan ke salah satu indikator ke kampung termiskin ekstrim itu adalah memang jalannya yang menyedihkan gitu ya. Jadi gitu. Nah, maknanya di malam hari dia dimudahkan bangun sepertiga malam. Di siang hari dia tadi apa tadi? Dia keluar rumah dan dia bekerja dengan bahasanya dengan keras, profesional, amanah, gitu ya. Ya, betul. Sehingga karirnya melejit, gitu ya, mendapatkan mungkin popularitas, jabatan tinggi. Ketika jabatan tinggi maka income pun Masuk. nggak? Masuk. Tinggi nggak? Jabatan tinggi kira-kira, fasilitas tinggi nggak? Tinggi. Gaji tinggi nggak? Tinggi. Bonus, komisi, betul ya? Betul. Tapi segala fasilitas dunia itu tidak pernah menggeser Allah di hatinya, tidak pernah menggantikan Allah di hatinya. Itu makna Allah membuat jarak antara diriku dengan Allah. Tidak pernah mengharapkan seseorang itu bekerja mengumpulkan uang yang banyak. Allah tidak mengharapkan seseorang itu punya jabatan tinggi. Allah tidak mengharapkan dia mungkin terkenal di penduduk bumi. Betul.
yang Allah harapkan itu engkau sadar itu semua adalah Titipan. titipan dan ujian untukmu. Apakah engkau menggeser aku di hatinya? Mana yang paling baik? Orang kaya yang pandai bersyukur atau orang miskin yang pandai bersabar? Orang kaya bersyukur. Air. Jawabannya apa? Mana yang paling baik? Sekarang kalau boleh pilih, di sini. Kalau boleh pilih, ingin jadi orang kaya atau ingin jadi orang miskin? Kaya yang pandai bersyukur. Kaya. Jadi nabi dulu, saya jawab Kaya dulu. tapi bertakwa. Saya mau tanya, Bu, ada ibu nggak? Ada. Bu, kalau boleh pilih, Bu, suaminya jadi orang kaya atau jadi orang miskin? Kaya. Mana ibu ya? Ada ibu nggak? Ibu mana ibu? Bu, kalau boleh memilih, suami ibu jadi orang kaya atau jadi orang miskin? Kaya katanya. Itu suara manusiawi nggak? Manusia. Manusiawi nggak? Manusiawi. Manusiawi. Betul ya? Betul. Manusiawi. Pertanyaannya, Allah mengharapkan nggak kita kaya? Mana yang lebih baik? Tangan di atas, tangan di bawah? Atas. Maksudnya apa tangan di atas? Memberi. Memberi. Memberi terus apa lagi? Memberi Dermawan. dermawan, apa lagi? Muzaki, ahli sedekah, suka bantu orang. Bukankah dalam semua literatur ayat dan hadis itu Haris. dikategorikan orang yang baik dan mulia, betul? Betul. Yang mulia Khairun minayat. khairun Minayatis. tangan di atas Lebih baik. lebih baik daripada tangan. Bawah. Apa kata ulama? Faqidu syai' la tu'ti. Orang kalau tidak punya sesuatu mana mungkin memberi. Betul ya? Betul ya? Kira-kira kalau mau diuji Bapak Ibu kalau boleh pilih, pilih kekayaan atau kefakiran? Kaya. Ini ada pertanyaan dari orang. Ada orang apa ya? Bu, Pak, mohon jawab. Kalau boleh memilih, dia jadi kekayaan atau dia jadi kefakiran? Kaya. Kaya dan takwa. Waduh, itu pilihan kita semua ya. Enak banget ya. Enak ya. Bayangin, mobil banyak, rumah mega, gitu ya. Jadi kan dalam hadis ini kan gitu ya. Tanda-tanda Allah berikan kepada seseorang, salah satunya apa? Istri soleha. 4. Benar ya? Rumah luas, kendaraan, Mewah. Banyak. kendaraan, Mewah. kendaraan baik itu maknanya tidak mogok terus, diisi oleh berapapun cukup, gitu ya? Betul. Itu tanda-tanda kebahagiaan atau surga dunia. Apa kata Allah surah Ar-Rahman? Wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Bu, Pak, pernah mendengar atau nonton film surga yang tidak dirindukan? Itu bisa tentang apa kira-kira? Bisa tentang poligami. Itu filmnya. Tapi ayat ini kita kasih judul dua surga yang dijanjikan. Masya Allah. Surga jadi. Jannatul fid dunya wa jannatul fil akhirah. Satu bagi orang yang beriman bertakwa takut sama Allah atas kehidupannya, maka Allah berikan dua surga, jannatul fid dunya wa jannatul fil akhirah. Satu surga di dunia dan satu surga di akhirat. Nah, Imam Syafi'i disuruh bundanya untuk belajar zuhud kepada Imam Malik. Datang ke rumahnya, ternyata rumahnya Syuhud cinta dunia ya. kayak istana, mewah, Sekarangnya mah. berkarpet yang mewah,
ya kan, buah-buahan di setiap ujung rumahnya, kemudian para khodimahnya banyak dan berpakaian kayak bukannya rapi, berpakaian kayak raja. Imam Syafi'i geleng-geleng, ini gimana aku belajar jujur kepada orang seperti ini? Apakah ibuku salah? Lalu bertanya, jujur, wahai guru, wahai syekh, aku disuruh bunda belajar zuhur kepadamu. Gimana aku belajar kepada seperti ini? Karena aku merasa jujur. Imam Syafi'i sebelumnya apa zuhur itu? Sebelum mendapat pelajaran dari Imam Malik apa? Seorang tadi jauh dari atau mengharapkan dunia, atau tidak butuh dunia. Apa kata Imam Malik? Seluruh kekayaan ini bukan punyaku, ini punya Allah. Allah dititipkan kepadaku dan ini untuk mengujiku. Apakah aku menggeser Allah di hatiku dengan segala macam fasilitas kehidupan dunia ini? Bu, Pak, kira-kira pernah lihat ada orang naik Alfa, kemudian sesaat sebelum azan dia langsung ke masjid? Sholat sunnah Senin Kamis tidak tertinggal, tahajud rutin dilaksanakan, infak sedekah paling besar. Mana kira-kira yang paling baik, dia atau seorang yang dibilang cukup ketika sholat bentar-bentar, dia ajak infak sedekah bentar-bentar, gitu ya, sholat sunnah Kamis bentar-bentar, tahajud bentar-bentar? Mana kira-kira yang paling baik? Yang pertama atau yang kedua? Pertama. Pertama atau kedua? Pertama. Maunya yang mana? Pertama. Maunya yang mana? Pertama. Ya kita maunya begitu, kan? Tapi betul kan kekayaan itu akan membuat dia tetap tidak bisa Allah di hatinya? Apa kata Nabi? Yang aku khawatirkan umatku bukan umatku menyembah matahari, menyembah berhala. Yang aku khawatirkan kepada umatku adalah Allah buka pintu-pintu dunia dan manusia berebut untuk mendapatkan dunia. Gitu ya? Kenapa? Karena banyak orang tidak sadar itu merupakan bagian dari ujian. Semoga Allah menguatkan iman kita lolos dari ujian itu. Ini sampai berapa ya? Udah satu ya? Ini baru sekali lagi Pak, ini hadisnya. Terus Udah satu. belum Udah suruh berapa sih? Habis ini. suruh jam 6. Dikit lagi. Baik, kita saksikan hadisnya ya. Biar ada salah pemahaman itu ya. Baik. Apa? Tadi indikatornya apa? Bukti dari imannya apa tadi? Yang pertama, Allah membuat jarak antara diriku dengan, berarti dia kira-kira dengan lanjutan hadisnya, setiap malam aku bangun sepertiga malam untuk apa kira-kira? Tahajud. Oke. Dia waktu siang, ya aku seperti singa yang apa namanya? Ya apa? Beringas, maksudnya telingas, dia saya pekerja, kerja keras, kerja cerdas, kerja profesional, amanah, tuntas amanah gitu ya. Sehingga Allah berikan potensi fasilitas kehidupan, tapi itu semua tidak menggeser Allah di hati. Tidak pernah menggeser Allah, tidak pernah melupakan Allah, tidak pernah melupakan Allah, walaupun diuji dengan kekayaan tersebut. Gitu ya. Yang berikutnya adalah, nah dia, masya Allah. Nah nanti kita praktek ini. Gimana cara praktek ini? Ringan saja yang bisa kita lakukan pada pagi ini. Apa kata beliau? Wa ka'anni anzuru 'arsy rabbi barizan wa ka'anni anzuru ahlul jannati yatazawwaruna fiha. Dalam kehidupan ketika aku hidup, Allah seringkali mempertunjukkan setiap kali aku menatap
Allah berikan kesempatan aku untuk menatap tentang arsy, tentang kekuasaan maha besaran Allah. Bahkan Allah jadikan sorga seolah berlubuk mata dengan sangat jelas, dan seolah aku menyaksikan ahli jannah yatazawwaruna fiha. Ahli sorga itu yatazawwaruna, mereka saling bertetangga, saling bersaudara, saling berkunjung satu dengan yang lainnya, dan aku menyaksikan mereka sangat rindu, kangen, dan menikmati seluruh kenikmatan yang ada di surga tersebut. Dan Allah seolah menampakkan di waktu yang lain tentang wakaannya dan Allah seolah menjadikan mataku masuk neraka di pelupuk mataku, dan sangat jelas, dan aku khawatir juga masuk dalam neraka itu, dan aku ngeri melihat ahli neraka menangis menjerit atas penderitaan, padahal dia masih hidup di mana? Di dunia. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Saya hubungkan dengan satu hadis Nabi yang sahih di riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, An-Nasa'i, Abu Dawud, dan imam-imam yang lainnya, dan Abu Hurairah. Hadis yang pendek kita baca bareng-bareng, mudah-mudahan jadi bekal bawa pulang. Baca bareng-bareng. Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mislu dzalik. Ada yang apa? Saya kasih hadiah bagi-bagi berkah. Ada yang Al-jannah itu yang hijau, yang merah, sama yang biru kan keluarga. Bagaimana atau tisu ya? Atau mau tisu juga? Ada? Pak Diman 200.000 pagi-pagi, Insya Allah. Berkah ya Allah, ya Allah, ya Allah, harap. Yang hafal hadis ini pantang nih ya. Ini nggak pada butuh uang ya. Dianggurin baik uang. Gimana? Hah? Kebanyakan hadis enggak? Kan banyak ya. Ulangi. Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mislu dzalik. belum apa. Ini dari saya, belum dari ketua DKM Masjid Al-Ansori. Tanya kira-kira ini sampai saya salah terakhir nanti, kalau ada yang hafal maju depan, kalau nggak saya masukin lagi. Apa maknanya? Nih hubungannya dengan hadis tadi ya. Apa maknanya? Ini indah banget nih kalau kita memaknai dengan iman. Al-jannah tuh apa artinya? Surga. Surga itu, lihat, menggunakan alif lam, maknanya ma'rifah. Berarti maknanya surga itu telah diketahui dan nyata adanya. Itu ma'rifah. Ma'rifah kayak bahasa kasarnya taruh, apa taruh? Apa taruh? Kenalan. Kenalan kan? Kenalan supaya dekat, supaya kasih saya. Itu namanya sifat dari ma'rifah. Kalau nakirah masih berbentuk, apa berbentuk itu bahasa apa ya? Masih apa? Abstrak. Abstrak, nawar sinawar. Apa nawar sinawar itu nawar sinawar? Masih apa tuh? Pandang memandang. Hah? Itu kayak judul dan dulu kayak apa? Jazz dulu tuh atau rock dulu apa? Pada berbulan ya. Kalau nakirah itu masih apa? Masih abstrak, masih ngawang-ngawang. Gak jelas. Kalau ini jelas diketahui. Rasul pernah melihat dia waktu Isra Mi'raj, dan semua orang sudah kenal, termasuk kita. Mau masuk surga? Mau. Mau masuk surga? Orang mau. Pertanyaannya kira-kira pantas kita masuk surga ya? Nah ini Nggak usah dijawab, dalam hati aja ya. Nah, al-jannatu ma'rifah, sungguh surga itu yang kau kenali, yang kau ketahui, dan kau rindu itu masuk ke dalamnya. Aqrabu, masya Allah.
dari kata qarib ditambah alif. Seperti kafir ditambah alif jadi akbar. Hasan jadi ahsan atau ihsan. Salah jadi asra atau isra. Alif itu berfungsi untuk ismu tafdil, sesuatu yang apa tafdil itu afdol, utama, lebih gitu ya. Jadi kafir besar, akbar Lebih besar. lebih besar, terbesar. Kalau hubungan dengan Allah Maha besar. hasan baik, ahsan atau ihsan Lebih baik. lebih baik. Qarib dekat, akrab Lebih dekat. Sangat. lebih dekat, terdekat, sama. Dan Mohon maaf, tangan kiri, tangan kanan saya kira-kira berdekatan nggak? dekat. Berdekatan nggak? Dekat. Kalau begini, Lebih dekat. Lebih dekat. bukan lebih dekat lagi. Sangat dekat. Sangat-sangat Sangat. dekat, nempel, lengket seperti Bangkok. perahu tangan kuda. Di sini menggunakan diksi akrabu, sangat amat dekat, ilah kepada ahadikum, salah satu di antara kalian, siapapun tuh, laki, perempuan, tua, muda, gitu ya, apapun jabatannya atau tingkat sosialnya. Apa itu? Min syirakin ahlihi, seperti sandal atau sepatu yang nempel dengan kaki saat engkau beraktivitas atau saat engkau bekerja. Saya terjemahkan di buku saya begini. Ini inspirasi dari hadis ini. Saya menulis buku namanya Kantorku Sorgaku. Apa judulnya? Kantorku surgaku. Udah pada punya bukunya? Belum. Udah pada punya belum? Gini hari belum punya. Alhamdulillah. Lain waktu saya mau bukunya ya. Mau bukunya mau? Yang mau kata aja mau. Yang mau? Yang mau aja. Ada yang mau kali. Sudah bilang mau ya. Mungkin pikirannya baik atau gratis ya. Mungkin. Ini kalau saya bikin satu-satu gratis mau kan? Yang mau katakan kata saya mau bukunya. Yang tinggi dong. Siapa yang mau bukunya? Saya. Mau bukunya? Kalau sama ya, biar Pak RT PRW yang bayar nanti. Aku ketua DKM mesin al. Sorry. Sorry ya bayar. Gak usah bayar, Bapak Ibu, mau titipin aja sama ketua DKM. Lanjutin. Lanjut. Saya terjemahkan begini, sungguh surga itu sangat amat dekat dengan telapak kaki orang yang bekerja, sedekat sandal atau sepatu saat engkau gunakan di saat bekerja. Saya mau tanya dulu semuanya, pernah dengar gak hadis ini sebelum hari ini? Astagfirullahaladzim, kemana aja ya? Hadis sahih Imam Bukhari, Muslim, ditambah lagi At-Tirmidzi, An-Nasai, Abu Dawud, Masyaallah, kata semua apa namanya hadis yang 7 atau yang 9 itu untuk berisi itu, ini bukan hadis ini. Ini kemana aja ya? Kalau siapa yang baru hari ini mendengar hadis ini? Iya. Anda tanya. Banyak. Baru hari ini. Siapa yang sudah mendengar sebelum hari ini? Anda tanya. Berarti lupa. Lupa ya. Mungkin yang sering kita dengar, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Nah, kalau ini sering dengar kan? Sering dengar kan? Status hadisnya gimana? Kira-kira hadisnya? Berarti Allah ada berbagai jalur riwayatnya, betul? Hadis yang kita baca. Hadis Imam Bukhari itu sudah terwujud dalam saya juga, masya Allah. Kadang yang sahih mungkin nggak sampai kepada kita atau disembunyikan atau mungkin kita lupa lagi. Yang dua itu kadang sampai kepada kita. Nah, sejak hari ini ayah bunda apakah semuanya para masyayikh, hadis ini menjadi penyemangat bagi kita. Apa maknanya? Bahwa sesungguhnya surga itu tidak jauh dari telapak kaki kita, lengket nempel seperti sandal atau sepatu yang kita gunakan untuk aktivitas duniawi kita. Maka bagi orang beriman, dia sungguh tidak menyebutnya aktivitas duniawi,
tapi sesungguhnya dia sedang mengarahkan langkah kakinya menuju ke dalam surga. Amin. Makna yang lain bahwa sesungguhnya untuk masuk ke dalam surga itu belum sangat mungkin dan mungkin menurut orang berbuat meremeh-temeh, tapi balasannya masuk ke dalam surga. Contohnya apa? Apa kata Nabi? Selamatkanlah dirimu walau hanya dengan setengah biji kurma. Masuk logika kan? Selamatkan dirimu dari api neraka walau hanya dengan setengah biji kurma. Setengah biji kurma besar kecil ya? Sebesar-besarnya kurma karena besar atau kecil? Kecil. Tapi kata Nabi dengan setengah kurma itu bisa selamat dari neraka masuk ke dalam. Gimana caranya? Gak usah logika, betul gak? Betul. Tapi bagi Allah mungkin gak? Mungkin. Sesederhana itulah kira-kira. Sedangkan sandal yang nempel dengan kaki sering kita bosankan dengan kita. Namun hadis ini belum titik, masih koma. Wanaru istudali, neraka pun sama seperti itu. Saya angkat hadis ini untuk memberikan motivasi etos kerja dan produktivitas bagi para yang bekerja. Apapun pekerjaan, saya bilang jangan kau remehkan pekerjaanmu, apapun statusmu, karena pekerjaanmu adalah surga. Apapun statusmu, bisa jadi, mohon maaf, OB itu pahalanya lebih besar daripada bukan OB. Coba masuk akal ya? Masuk akal. Orang belum pernah peringatan, dia sudah peringatan kan? Udah beres-beres. Orang udah pulang, dia masih ada. Masih beres-beres. Beres. Seperti pekerjaannya ada. Betul kan? Betul. Betul. Bukan kalau berfirman Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbut. Dan bersama Muslim at-tahur setul iman. Ada yang terkenal an-nazawafatu. Surga bagi orang beriman nampak jelas di pelupuk mata. Maknanya adalah orang beriman itu setiap apa yang dilihat itu adalah peluang surga, dan takut masuk ke dalam neraka, takut masuk. Contoh. Bapak Ibu, bagi orang beriman lihat sampah berantakan, dia bukan melihat sampah, tapi ada surga bersama sampah. Dia baik kira-kira. Ayo yang baik ini. Kalau lihatannya bukan sampah, tapi surga, tidak perlu sampah. Gak usah nunggu OP, gak usah nunggu bantu. Kenapa? Karena yang dilihat bukan sampah, tapi nanti pulang ke rumahmu ada piring kotor, gelas kotor, pakaian kotor. Bagi suami yang surga yang berbuku mata, aku katakan suami nyuci sendiri. Bukan pakaian kotor, gelas yang kotor, piring kotor, tapi Surga. Masalahnya surga seorang jauh. Pada kata orang beriman, surga adalah dekat di pelupuk. Maksudnya apa? Semua hal yang dia lihat peluang surga. Kalau nggak diambil, masuk neraka. Mohon maaf. Ada kecilan lewat nih. Ada uang merah, ada uang biru, sama uang abu-abu kira-kira. Mana yang dimasukin? Abu-abu. Mantap, abu-abu. Abu itu berapa sih? 2.000. Betul nggak? 2.000. Harga surga 2.000, amal toilet sama. Kenapa kayaknya gitu sih? Berarti masih ada kegantungan dengan Dunia. Kalau dengan Allah dia pernah menggeser, maksudnya ini dengan dia di hatinya, gitu ya. Dan pelupuk surga tidak ada kejar, bukan kisah, tapi apa tadi? Surga. Maka dia akan mencapai surga sesuai dengan harta yang ingin dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepakat kan? Sepakat. Coba ada kejar dan kita tulis sekarang. Gak pernah ngomong. Bisa saya ngomong. Bapak Ibu ada sekalian, maksudnya Bapak Ibu,
surga dekat dengan telapak Kaki. apa tadi, telapak kaki sedekat sandal atau sepatu, sampai kata tadi sempat al-hadis, aku diberi tampakan surga di perut mataku, juga neraka seorang jelas di perut mata. Sekarang kita praktek yuk, angkat tangan kanan, yang punya saja, yang punya bisa angkat, orang tak punya. Yang dekat dengan temannya tegakkan di pundak temannya, tegakkan aja dulu. Yang dekat dengan temannya, tegakkan tangan kanannya di pundak temannya. Tengok ke kanan. Yang dilihat kira-kira pundak temannya atau surga? Surga. Jawab dengan kejar. Dari kamu lihat pundak temannya surga atau pundak? Kalau masih pundak masih diduli di hati. Kalau ada surga, maka dia akan surga dengan cara dengan kebaikan. Jadi gitu sesuatu. Peluang sholat. Kalau peluang sholat kan, peluang sholat tidak masih. Ada yang diagur itu. Dilihatnya mudah, dilihatnya visi. Itu namanya syariat. Kalau sudah mengikut hakikat, ambil surga. Syariat. Dengan cara memberikan kebaikan. Dan kalau orang sudah peluk mata, orang berbuat baik akan dibalas dengan yang lebih baik lagi. Saya juga bisa dipahami kira-kira itu yang hal yang ringan saja. Bisa dipahami kira-kira. Mulai hari ini ayah pun datang semuanya, para masyarakat, para satri, para ulama, jadikan surga itu lubuk mata dan juga neraka, sehingga kita motivasi untuk lain mengambil kebaikan dan berjauhi segala macam. Insya siapa menamakan? Siapa menamakan? Namun itu semua tidak pernah terjadi kalau tidak ada dorongan. Kalau tidak ada dorongan, batin. Yang melakukan itu bukan secara fisik, bukan kekuatan fisik kita. Yang melakukan untuk meraih mengambil surga atau kebaikan itu adalah dorongan. Jawab. Apa yang membuat seseorang datang ke masjid subuh-subuh di waktu kita lagi tenang, lagi capek, lagi ngantuk? Apa karena umurnya masih muda, fisiknya sehat, atau dorongan iman? Apa membuat orang ketika melihat pusat dia langsung membacanya, tidak mengabaikannya? Apakah karena dia punya keluar waktu bisa baca atau karena dorongan iman? Apa membuat orang karena zakat, infak, sedekah, hibah atau wakaf? Apakah terlalu banyak uang atau karena dorongan iman? Apa yang membuat orang atau wanita atau muslimah menutup auratnya? Apakah ada bolong yang ditutupi atau karena banyak hijabnya atau karena dorongan iman? Apa yang membuat orang lama-lama di majelis? Apakah karena banyak waktu atau karena dorongan iman? Iman. Apa yang membuat orang datang dari pagi setelah apa subuh sampai maghrib buka puasa? Apa karena tidak punya makan atau karena dorongan iman? Apa yang membuat orang datang dari tanah air untuk umrah haji? Apakah terlalu banyak uang, punya uang atau dorongan iman? Apa orang menyebutkan dia rela untuk melamar anak orang untuk segera menikah daripada pacaran? Apa karena dia membuat sudah lengkap atau karena dorongan iman? Bukankah iman yang memudahkan kita untuk melaksanakan? Niatan. Tanaman di bawah rajab adalah iman. Mari kita jaga rawat syukurkan di bulan Syawal. Insyaallah Taala di bulan Ramadan kita akan memanen. Apa ciri memanen? Yang pertama kata Imam Nawawi sebagai penutup, kata Imam Nawawi cara nanti atau ciri orang memanen iman di bulan Ramadan itu adalah istilah tohan. Orang itu akan berikan rasa lezat, rasa nikmat saat melakukan berbagai aktivitas ketaatan ibadah kepada Allah. Nikmat, lezat. Semakin nikmat berarti kita sedang memanen iman. Yang kedua istilah tahammul musyaqqah. Dia akan berasa nikmat lezat saat diberikan banyak tantangan, masalah, hambatan, bahkan sekalipun masalah atau musibah atau penderitaan. Nikmat, tidak mengeluh, tidak putus asa, tidak menyalahkan keadaan.
itu hanya dorongan iman. Kita akan mati di bulan Ramadan insyaallah. Namun tidak akan pernah orang mukmin kalau tidak pernah menang. Karena bulan iman di bulan Rajab, rawan nanti di bulan Sya'ban, insyaallah Ramadan akan memetik panen. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma ya Allah, berkahi kehidupan kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Allahumma sallina wa sallim ila Ramadan bil yumni wal imani wal islami wal amani ya Allah. Sehatkan, selamatkan, dan sampaikan kami ke bulan suci Ramadan dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan aman, dalam keadaan sehat dan mampu untuk taat ibadah kepada-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, entah sampai kapan usia kami ya Allah, izinkan kami untuk masuk di bulan suci Ramadan, untuk memanen pahala, untuk sentiasa ya Allah menikmati ketaatan ibadah kepada-Mu, menikmati segala hidangan surga di bulan Ramadan, mengambil segala macam keutamaan di bulan Ramadan, mengambil kebaikan keberkahan di bulan Ramadan. Ya Allah ya Rabbana, sampaikan usia kami, usia masa hidup kami, anak cucu keturunan kami, keluarga kami di bulan Ramadan. Allahumma ya Allah, sehatkan badan kami semuanya, sembuhkan bagi dan sakit ya Allah, angkat sakit dan penyakitnya ya Allah, sembuhkan, sehatkan dari kesembuhan yang datang darimu, dan dari kesembuhan yang tidak akan pernah datang kembali sakit dan penyakitnya ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan shalihan mutaqabbalan wa lisanan zakiran wa qalban khashi'an wa aqlan zakiyan wa dhanban maghfura wa maradan syafi'an wa kullu ni'matin syakira wa kullu musibatin wa mas'alatin sabira wa dawa'an kulli da'in wa saqamin syifa'an al-qadir saqama wa tijaratan tabura wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fi. Allah waj'alna waj'al usratana usratan sakinatan mawaddatan wa rahmatan rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma warhamna ummata Muhammadin warhamna ya Allah azwajina wa abaina wa ummahatina wa asna wa jaddatina wa akhina wa ukhtina wa masyayikhina wa asatiduna wa muallimina wa talamidina wa ulama'una wa habibuna wa masyayikhina wa qiyadatuna wa rasuluna ya Allah, khususan doa Rasul Jamhuriyah Indonesia ya Allah, wa ruasaku min abdal muslimina ya Allah, min masyayikh wa magharibah ya Allah. Allahumma ya nasir unsurna ya Allah, unsurna ma'ata khairun nasirin, unsurna muslimina mu'minina fi Indonesia wa fi bulan muslimina amatin wa khususan ya Allah fi Gaza wa fi Palestin wa min al-afir min al muslimina ya Allah, binusratikal adim, binusratikal adim, binusratikal adim ya Rabbana ya Jabbar ya Jabbar ya Qahhar ya Aziz ya Rahman ya Rahim irhamna fa anta khairur rahimin warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pas jam 60 menit. 1 jam. Semoga Allah kabul doa kita, Allah hapuskan kesalahan dosa kita, Allah berkahi hidup kita di bulan Rajab dan Sya'ban,
selalu ta'ala dimudahkan untuk sampai di bulan Ramadan, dan kita mampu untuk mengambil segala macam hidangan di bulan Ramadan dengan cara memanennya. Barakallahu fikum wa nafa'ana bima fihi min ayatin hakim. Astagfirullahaladzim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafal ini. Al jannatu aqrabu ila haqiqatihi min syiraqi naqlihi wan naru misu dalik. Ulangi. Siapa tuh? Palu. Baik, kalau ada ya. Al jannatu aqrabu ila haqiqatihi, betul? Ila apa? Min Ila apa tadi? ila haqiqatihi bukan? Hah? Terus. Min syiraqi naqlihi wan naru mislu dalik. Ya, dapat 100. Alhamdulillah. Ila apa Ustaz? Yang pulang biru.